Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran pada bab selanjutnya. Pada bab sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa al-kalimah dalam bahasa Arab dibagi menjadi tiga, yakni isim, harf, fi'il isim, fi'il dan harf. Kemudian nanti isim, fi'il dan harf. Isim itu apa? Murojaah. Huwa kalimatun dalat ala maknan walam tuqtaron bizaman, yakni kalimat yang menunjukkan atas makna, yang bermakna namun tidak terkait dengan waktu. Itulah isim, misalkan seperti kitabun, Muhammadun, kalbun, qitun, sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian yang fi'il, isim juga nanti ada tanda-tandanya, kemarin al-khafdu, tanwin, kemudian alif lam lam, dan huruf jar. Huruf jar apa saja, diusahakan dihafal huruf jar dan beserta artinya, misalnya imin, wa ila, wa ala, wa fi, wa rubba, ila akhir. Kemudian yang fi'il apa? Al-fi'lu huwa kalimatun dalat ala maknan waktu rinat, dan ini kata yang menunjukkan atas makna dan terikat dengan waktu, yang menunjukkan waktu atau terdapat waktu pekerjaannya, yakni adalah, misalkan seperti kata ba, telah menulis. Al-fi'lu mesti kata ba, telah menulis, berarti ada waktu yang dia lakukan, lampau. Nanti fi'il nanti dibagi menjadi tiga, fi'il nanti dibagi menjadi tiga, yakni fi'il madi, mudhari, dan amr. Kemudian pada bab sebelumnya kita juga mempelajari al-harfu. Al-harfu apa? Al-harfu berarti yang huwa kalimatun la yufhamu maknaha illa ma ghairiha, yakni berarti kata yang tidak dipahami maknanya kecuali dengan bergandeng dengan selainnya, sudah kita pelajari seperti harfun jar, di sini. Kemudian yang al-waul jumlah dibagi menjadi dua, qismani. Berarti yang pertama jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah yang diawali dengan isim. Kemudian jumlah fi'liyah, jumlah apa kemarin? Jumlah adalah kalimat yang sempurna, jumlah mufidah, disebut juga dengan kalam. Definisinya jumlah mufidah adalah seseorang mengajak berbicara atau berbicara, maka seseorang yang diajak bicara tidak menunggu-nunggu atau faham apa yang dibicarakannya. Ini jumlah mufidah. Dan jumlah dibagi menjadi dua, ismiyah dan fi'liyah. Jumlah fi'liyah tadi masbuqatan bi fi'linya, diawali oleh fi'il. Fi'il nanti apa saja, nanti kita penjelasannya. Contoh-contohnya juga ada. Pada bab selanjutnya kita mempelajari di dalam isim, fokus kita al-ismu, isim apa isim adalah suatu kata yang tidak terikat dengan waktu. Yang pertama nanti ada isim mufrad, yang pertama nanti pembelajarannya ada isim mufrad yang menunjukkan tunggal, musanna menunjukkan ganda, jamak nanti ada tiga, jamak mudzakkar salim, muannats salim, jamak taksir, aqsamul ism, pembagian isim, jamak di sini adalah yang lebih dari dua, ini kan dua, musanna dua, ini jamak. Nanti ada jamak mudzakkar salim, yakni jamak mudzakkar yang sesuai pola atau yang selamat, yang menunjukkan laki-laki. Muannas, jamak muannas nanti jamak yang
dihukumi perempuan, atau perempuan nanti yang sesuai pola. Kemudian jamak taksir yang jamak yang berubah dari mufradnya atau yang tidak peraturan namanya. Naam, kita masuk pada bab yang pertama, yakni bab ismul mufrad ya. Pembahasan kali ini kita membahas isim yang mu'rab ya. Kemarin sudah dijelaskan bahwa nanti dari cakupan al-kalimah ya, al-kalimatu kan ada isim, kemudian ada fiil, terus ada haraf ya. Dari kesemuanya ini ya, globalnya ini nanti dibagi menjadi dua, yakni ada yang mu'rab. Mu'rab itu apa? Ya nanti dijelaskan. Kemudian ada yang mabni. Naam. Mu'rab sederhananya adalah berubah harokat akhirnya. Kemudian yang mabni tetap tidak bisa berubah. Contoh mu'rab misalkan nanti ya, misalkan ada rajulun ya. Misalkan kita katakan di sini ada rajulun, artinya pria, seorang laki-laki. Rajulun ya. Dan kata rajulun ini dia dikatakan mu'rab karena nanti dapat berubah harokat akhirnya. Dia bisa rajulan ya dengan fathah, kemudian bisa rajulin. Kenapa bisa berubah harokat akhirnya? Karena ini adalah isim yang mu'rab, isim yang bisa berubah harokat akhirnya, namanya mu'rab. Tapi nanti ada yang mabni ya, dan tidak bisa berubah ya. Contohnya seperti ini, dhamir huwa ini adalah mabni ya, dhamir kata pengganti yang mabni huwa. Tidak bisa huwu, tidak bisa huwi, dia tetap huwa karena mabni. Itu hanya sekilasan saja agar mengetahui apa yang akan kita pelajari ke depannya, yakni isim-isim yang mu'rab. Nah, yang pertama ada isim mufrad. Apa itu isim mufrad ya? Kita perbesar. Apa itu isim mufrad? Al ismul mufradu huwa ma dalla ala wahidin. Ala wahidin. Kita baca al ismul mufrad. Isim mufrad, isim yang tunggal. Dia yang menunjukkan atas satu, yakni tunggal, yang menunjukkan atas tunggal. Wahidin ini di sini ditambahkan ya, ditambahkan wahidin au wahidatin. Maksudnya apa? Maksudnya kita baca kembali, misalnya ismul mufradu huwa madalang ala wahidin au wahidatin, yang menunjukkan atas satu yang dihukumi pria laki-laki dan satu yang dihukumi mu'annas atau wanita ya. Misalkan di sini contohnya al-mislu baitun, daftarun, waladun, rojulun. Baitun ini rumah, daftarun buku tulis, waladun anak laki-laki, rojulun seorang laki-laki, pria ya.
pria, bisa dikatakan pria. Dan ini menunjukkan satu rumah, satu buku, satu walad atau satu anak laki-laki, satu pria. Nah, di kitab ini belum ada contoh untuk yang mu'annas ya. Di sini kita tambahkan yang mu'annas, misalkan yang mu'annasnya muslimatun misalkan, atau sayyarotun. Sayyarotun, satu mobil. Sayyarotun muslimatun ya. Dan ini menunjukkan yang ini, yang wahidatin, satu wanita, yang dihukumi pada wanita karena ada tanda tak marbutoh. Sayyarotun, baitun, daftarun, waladun, rajulun. Dan kata di sini atau kata yang tidak terkait dengan waktu, misalkan baitun, rumah. Ya baitun tidak ada waktunya. Memang itu kata benda ya, isim adalah kata benda, kata yang dibendakan dan menunjukkan satu ya. Kalau kita katakan misalkan daftarun ya, daftarun, waladun, rajulun ya, ada pekerjaan apa enggak? Maksudnya dari kalimat ini ada pekerjaan apa enggak? Ada yang dikerjakan atau sebelumnya atau setelahnya? Tidak ada, karena ini bentuk bakunya. Bentuk bakunya ini misalkan buku, ya buku, ya benda. Waladun, ya walad, ya. Tidak ada pekerjaan sebelumnya, tidak pula setelahnya. Berbeda nanti ketika fiil pekerjaan, misalkan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kataba itu menulis ya. Seseorang misalkan menulis mesti ada waktunya, baik itu sebelum dia menulis, setelah menulis, atau menulisnya itu 1 jam yang lalu, 2 jam yang lalu misalkan, atau menulisnya yang akan datang misalkan, pasti ada tempo waktunya. Nah, tapi untuk isim tidak ada, maka di sini kita katakan adalah kata benda ya. Dan tunggal ya, yang menunjukkan tunggal. Huwa ma dalla ala wahidin au wahidatin. Itulah ismul mufrad yang menunjukkan tunggal. Kemudian kita beralih kepada ismul musanna ya. Tadi kan di sini ada keterangannya ya, pada isim, fil asma, pada isim. Yang pertama mufrad ya, aqsamul isim ada berapa? Nanti ada 10, tapi nanti di sini disebutkan satu persatu yang mufrad, musanna, jamak ya. Kemudian kita membahas tadi sudah mufrad yang menunjukkan tunggal. Kemudian sekarang yang musanna. Yang musanna, kita baca al-musanna. Al-musanna huwa ma dalla ala itsnaini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Al-musanna huwa, dia yang menunjukkan atas dua ya, dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun pada akhirnya ya. Kita ulangi, al-musanna ya, dia yang menunjukkan atas dua. Kalau tadi kan mufrad tunggal, yang ini musanna dua, bi ziyadati, dan ditambahkan tambahan alif dan nun au ya dan nun fi akhirih. Kita baca contohnya, baitun. Kalau baitun di sini kan tidak berubah, baitun ya tetap baitun ya. Namun ketika ia misi musanna, maka dijadikan musanna baitani, ada tambahan alif dan nun. Kemudian baitaini,
ada tambahan ya dan nun ya. Ini penting, tambahan alif dan nun, kemudian ya nun pada akhirnya. Kemudian waladun, waladani, waladaini. Maksudnya apa? Bisa berubah. Yang pertama bisa ditambahkan alif dan nun, kemudian yang kedua ditambahkan ya dan nun. Ini nanti terkait dengan posisi i'rabnya. Nanti akan dipelajari pada bab sebelumnya, pada bab selanjutnya. Ya. Sudah jelas ya. Yang pertama adalah mufrad yang menunjukkan tunggal, kemudian yang musanna ya yang menunjukkan dua, ganda. Dan nanti musanna bisa ditambahkan alif dan nun atau iya dan nun. Contohnya tadi sudah kita sebutkan, kita memasuki pada halaman berikutnya, yakni tamrin. Tamrin maksudnya apa? Tamrin latihan ya, latihan. Ij'al, jadikan, musanna, jadikanlah musanna. Berarti untuk menjadikan musanna tadi kaidahnya apa? Ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Misalkan di sini rasulun ya, berarti menjadi apa? Rasulun ditambahkan alif dan nun, ni. Oh salah, ada wawunya ya. Ya, atau rasulaini. Naam. Rasulani yang ini, rasulun ini adalah pada posisi mufradnya. Dijadikan musanna menjadi rasulani, alif dan nun ya. Kemudian rasulaini ya dan nun, ini tambahannya. Berarti ini maksudnya adalah dua rasul atau dua utusan ya. Nah, kemudian yang kedua ini nabiyun. Nabiyun juga sama, ditambahkan alif dan nun, nabiyun. Biyani kan nabi ya ini ya. Tandanya berarti ini adalah artinya apa? Dua nabi. Tandanya alif, nabiyani, kemudian alif dan nun, kemudian ini adalah ya dan nun, nabi ya ini. Kok bisa dua tanda ini? Nanti akan dipelajari pada bab mansubat ya, mana dia berubah menjadi alif, nanti berubah menjadi ya, nanti ada pelajaran pada bab selanjutnya. Fokus kita sekarang adalah ini musanna ditambahkan alif dan nun. Ketika mufradnya tadi nabiyun, rasulun. Kita baca juga yang muslimun sama muslimani, muslimaini, kafirun, kafironi, kafiroini. Apa gini? Mudarrisatun ya, madrasatun, madrasatun, madrasatani, madrasataini, saburatun, saburotani, saburataini ya. Utsmanu
Usmanani, Usmanaini. Kemudian Salmanu, Salmanani, Salmanaini. Ilmun, ilmani, ilmanaini. Kemudian alimun, alimani, alimaini. Yang ini berarti ij'al mufrodan, jadikanlah pada mufrodnya. Yang tadi jadikanlah kepada musanna, yang ini jadikan kepada mufrad. Berarti tinggal dibalik saja. Misalkan yadain. Yadain apa artinya? Tangan. Berarti ini kan dua tangan. Yadain berarti dijadikan mufradnya berarti yadun. Ya. Yadun. Tulisannya seperti ini. Dijadikan mufradnya yadun. Kemudian rijalani, ya. Rijalani berarti pada posisi mufradnya menjadi rajulun. Rajulun. Nah, rajulun. Kemudian sama semua ini yang apa? Rajulaini. Rijlani. Oh. Ini yang rijlani berarti yang rijlun. Ya, rijlun berarti ini kaki, ya. Ini yang berarti kaki. Kalau rajulaini ini yang pria. Dua pria. Ini dua kaki, rijlani. Kalau satu kaki rijlun. Rijlun. Kalau satu pria rajulun. Babaini mufradnya adalah ini kan dua pintu. Berarti kalau mufradnya kita jadikan mufrad babun, ya. Babun. Jannatani berarti jannatun. Mufradnya jannatani berarti jannatun. Jannatun. Nah, berarti kita sudah mempelajari isim mufrad dan isim musanna. Isim mufrad dan isim musanna. Setelah isim mufrad dan isim musanna, kita mau menjadi jamak. Jamak di sini, ya, yang pertama pembahasan jamak mudzakkar as-salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Ya, kita ketahui bahwa jamak tadi ada 3, ya, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Yang pertama jamak mudzakkar salim adalah jam'ul mudzakkar salim huwa ma dalla 'alal jam'iyah bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nun fi akhirih. Ya. Kita baca dan artikan. Jam'ul mudzakkar salim huwa, dia, yang menunjukkan madala 'alal jam'iyah, yang menunjukkan atas jamak atau banyak, bi ziyadati, dengan tambahan wawin wa nunin, wawu dan nun, atau ya dan nun fi akhirih, ya. Jadi ini perlu digarisbawahi, ya, karena ini nanti bisa mendefinisikan, ya, yang musanna tambahannya apa, yang jamak tambahannya apa. Berarti ziyadah wawu dan nun, kemudian ziyadah ya dan nun pada akhirnya. Kita baca yang contoh. Misal muslimun,
dijadikan menjadi jamak muzakkar salim. Muslimun kan seorang laki-laki yang muslim, jamaknya muslimuna, wawu dan nun, kemudian ditambahkan ya dan nun, muslimina. Kenapa bisa muslimuna, kenapa bisa muslimina, nanti ada pembahasannya. Sekarang kita mengetahui ciri-cirinya dulu ya. Nah, contoh yang kedua, kafirun, kafiruna, kafirina. Kafirun ini bisa jamak taksir ya. Kalau jamaknya mudzakkar salim kafiruna ya, atau orang-orang kafir, tapi dia bisa masuk kepada jamak taksir. Contohnya kufarun ya. Jadi berubah dari pelafadzan mufradnya berubah. Kalau ini yang salim ya, yang sesuai pola ini wawin dan nunin ya, kafiruna, tapi nanti ada masuk ke jamak taksir, misal seperti ini, kufarun, taksir berubah tidak mengikuti pola ini ya. Naam, bisa dipahami ya, apa itu mufrad, musanna, kemudian jamak ya. Jamak mudzakkar salim atau mudzakkar ini namanya yang dihukumi laki-laki dan salim, yakni tidak rusak, selamat ya. Selamatnya itu dengan pola ini adalah wawi dan nunin, au ya'i dan nunin pada akhirnya. Contoh-contohnya tadi seperti ini. Kita masuk pada tamrin. At-tamrin, ij'al, jadikanlah jamak mudzakkaran saliman, mudzakkar salim, mimma yati, pada apa yang berikut ini ya. Kita disuruh untuk menjadikan jamak mudzakkar salim pada kata-kata di bawah ini. Ini kata mufrad, sobirun, muhsinun, mufrad tunggal, kemudian disuruh menjadikan jamaknya. Jamak tadi apa? Ziyadah wawin dan nunin, kemudian disiyadah ya'i wa nunin. Misalkan yang pertama adalah sobirun ya. Apa? Sobirun, untuk jamaknya sobiruna, sobirina ya. Kemudian muhsinun, muhsinuna, muhsinina. Alimun, alimuna, alimina ya. Salihun, salihuna, salihina. Mufsidun, mufsiduna, mufsidina ya. Naam, ila akhir ya, ditambah wawu dan nun, au ya dan nun. Sobiruna ya, sabar, orang yang sabar. Muhsinun ya, orang yang baik. Berarti misalkan tadi ditambah sobiruna, wawu dan nun, berarti orang-orang yang sabar ya. Kemudian kita disuruh, yang kedua disuruh untuk ij'al mufrodan ya, untuk menjadikan kepada mufrodnya ya. Misalkan seperti musyrikun, berarti dihilangkan saja, dihilangkan tanda ini ya, wawu dan nun. Musyrikun berarti musyrikun. Musyrikun ya, ini menjadi mufrad. Munafiqun, contohnya misalnya munafiqun ya, sama, munafiqun ya, ini mufradnya, ini juga mufradnya. Jadi tinggal dihilangkan saja. Fasiqun, fasiqun ya. Kadzibun, kadzibun ya. Ini yang tanda jamaknya wawu dan nun. Rahimun, rahimun ya, dibuang ini aja. Terus di sini diganti tanwin, tomah tain. Doribun, syaribun ya.
qa'idun ya. Nah, mudah sal insyaallah. Nah, demikian pembahasan yang kita bahas pada pertemuan ini ya. Pembahasan kali ini yang pertama tadi pada isim-isim yang apa? Kita mempelajari pada isim-isim yang mu'rab. Jadi kelompok global kalimah dibagi menjadi isim, fi'il dan huruf, dikelompokkan semuanya pasti ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mu'rab bisa berubah, rajulun, rajulan, rajulin. Mabni nanti tidak bisa berubah, contohnya misalnya huwa ya. Kemudian pada isim yang pertama, contoh-contoh isim yang mu'rab ada mufrad, musanna dan jamak. Dan kita sudah mempelajari mufrad, musanna, jamak, muzakkar, salim. Pada pertemuan berikutnya insyaallah taala mempelajari jamak muannats salim dan jamak taksir ila akhir. Naam, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa barakallahu fiikum.